Punya online shop? Ini KPI untuk tim admin kamu. Tonton sampai habis supaya tahu cara mengukur kinerja mereka. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau berbagi tips untuk membuat KPI bagi tim admin online shop kamu. Jadi gue berharap nih yang subscribe di YouTube gue, yang nonton ini juga pengusaha-pengusaha yang punya toko-toko online ya, online shop ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya, tapi kamu ingat nih ada orang yang punya online shop, temen gue nih, dia kayaknya harus perlu dengar ini ya. Silakan di-share videonya ke teman-teman kamu tersebut. Nah, kita mulai ya. Jadi gue mau bikin beberapa asumsi dulu. Asumsi gue namanya admin online store atau online shop itu ada punya beberapa tugas. Yang pertama, tugasnya adalah untuk menjawab chat. Nah, itu yang paling simple ya, menjawab chat. Yang kedua, ada juga yang tugasnya sampai mengupload data-data atau informasi terbaru, mengupdate gitu ya tentang produk, tentang promo dan segala macam. Itu juga dia yang ngerjain. Ada juga yang begitu. Yang ketiga, tugasnya ngeprint resi ya. Dari marketplace manapun gitu kan, pasti kalau ada pembelian kan ada resi yang bisa di print, lalu diberikan ke tim gudangnya mungkin gitu kan, supaya diproses dan dikirim oleh tim gudang dan delivery. Nah, misalkan kita anggap aja tugasnya seperti itu ya. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu nih, berarti tim admin saya ini dibilang bagus tuh kalau apa sih, kan gitu ya. Kalau apa? Kalau pekerjaan seperti itu, membalas chat, apakah dia bagus kalau dia balas chatnya cepat? Bagus dong, kita pengennya kan customer nggak dianggurin. Nah, untungnya data kecepatan respon ini sudah ada di kebanyakan platform online store gitu ya. Jadi kita bisa melihat seberapa cepat dia membalas, response time. Tapi teman-teman juga harus lihat bahwa di online store itu, di marketplace yang kalian punya akunnya itu, bisa nggak di breakdown tuh ya, si response time ini dalam 7 hari terakhir, dalam sebulan terakhir ya, supaya kita ngelihatnya itu betul-betul fair, bukan lifetime. Kalau lifetime itu kan ya keseluruhan gitu, artinya dosa-dosanya dia yang lama masih keikut gitu ya. Nah, tapi kita ngelihatnya misalkan per bulan. Nah, setelah itu kita catat bulan ini berapa gitu ya, tergantung nih marketplace-nya bisa kasih datanya sampai semana. Kalau misalkan bisa setahun terakhir, bagus. Jadi kita, karena KPI ini kan biasanya ujungnya dievaluasinya itu di 1 tahun ya gitu. Dimonitornya bisa tiap bulan, tapi evaluasi fullnya itu dan yang mempengaruhi bonus itu di 1 tahun. Balik lagi. Jadi perhatikan juga kalau ngambil data, ini kurun waktu data dari mana. Nah, makanya rating toko ya, kalau di toko online itu ada rating toko, itu juga saya nggak terlalu menyarankan, karena sepengetahuan saya mungkin salah gitu. Kalau salah tolong di komen di bawah. Tapi setahu saya kalau rating toko itu adalah rating toko selama toko itu berdiri di online shop. Jadi nggak bisa dipecah rating toko di 3 bulan terakhir gitu ya, 1 bulan terakhir. Setahu saya sih nggak bisa gitu. Tapi mungkin saya salah, coba silahkan dicek lagi ke dashboardnya masing-masing. Terus kedua, rating toko juga nggak saya sarankan jadi KPI-nya si admin, karena rating toko ini nilainya sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh, produknya jelek, kan bukan salah admin ya kalau produknya jelek. Dipakai rusak gitu ya, kan bukan salah adminnya. Nah, kita urutin lagi prosesnya. Prosesnya kan kalau ada orang yang order, lalu harapannya si admin online ini ngeprint resinya. Nah, ini kita bisa juga bikin target. Targetnya adalah semua resi yang masuk sebelum jam 5 sore misalnya, itu harus di print. Sehingga KPI-nya adalah berapa persen resi yang berhasil kamu print dalam 1 hari itu. Ya, nanti kita akan rata-ratakan. Jadi rata-rata persentase resi yang di print sesuai dengan target waktunya. Oke. Nah, misalkan ada 1000 resi, ada 1000 pemesanan gitu ya. Berarti ada 1000 resi yang harus di print, tapi dia hanya berhasilnya 990. Berarti ada 10 per 1000 yang harus, ya persentasenya itu ya, 10 per 1000. Persentasenya adalah 990 per 1000. Itu persentase keberhasilannya dia dalam ngeprint resi. Nah, KPI ini ingin melihat apa? Ingin melihat seberapa cepat dan seberapa rajin
dia bekerja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya online shop, terus habis itu udah bagus, banyak pemesanan, tapi kok pemesanan dianggurin gitu kan, nggak di print resinya, nggak di sehingga pengirimannya lama dan sebagainya. Nah itu berarti kan salah satunya di depannya ini mungkin adminnya yang lama atau malas gitu ya bekerjanya. Sehingga supaya kita objektif, kita lihat aja persentase resi yang berhasil di print versus pesanan yang ada. Oke, nah yang ketiga, kita juga tentunya berharap bahwa admin online shop kita itu mampu untuk menjawab pertanyaan dengan baik, bukan hanya cepat. Kalau tadi di awal kan KPI-nya tentang cepat menjawab. Kalau ini kita pengennya dia jawabnya juga bagus, jawabnya nggak salah, informasi tentang produknya benar gitu ya, jawabnya ramah. Nah pertanyaannya gimana cara kita ngukur itu semua? Cara yang paling mudah menurut saya adalah dengan melakukan random check. Jadi kita kayak melakukan audit gitu ya, kita kayak melakukan audit terhadap isi chatnya dari admin-admin kita. Random check ini bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, seminggu 2 minggu sekali, terserah teman-teman, tergantung tingkat urgensinya. Kalau teman-teman merasa ada indikasi bahwa ini kayaknya tim saya nih, tim CS saya, tim admin saya kayak masih belum bagus deh untuk jawab chat gitu ya. Karena saya lihat banyak nih profile visitnya ke toko saya, tapi kok yang convert jadi beli kok dikit banget gitu ya. Nah berarti kalau masih ada kecurigaan seperti itu, sebaiknya random checknya atau auditnya tadi itu lebih sering aja, misalkan seminggu 2 kali. Nah disitulah teman-teman ngecek itu, coba saya mau lihat kamu punya chat-chatan sama customer gitu ya. Apa aja yang bisa dicek? Pertama adalah soal keramahan ya kan, dan sopan santun. Jadi teman-teman harus punya guideline-nya juga. Jadi misal gini, kita nggak boleh manggil nama pelanggan secara langsung, harus ada kakak, ya harus ada salutation-nya, kakak, bapak, ibu, mbak gitu ya, yang sudah kita tetapkan. Jadi kita bandingkan, kalau misalkan ada yang dilihat, loh kok kamu manggil nama nasabah, nama customer ini nggak pakai kakak, nggak pakai bapak dan sebagainya gitu kan, berarti itu melanggar SOP-nya gitu. Nah itu bisa jadi temuan. Yang kedua adalah kebenaran informasinya. Jadi dicek juga tuh, misalkan dilihat ada customer yang nanya soal tipe produk ini terbuat dari bahan apa atau ukurannya berapa, lalu jawabnya salah gitu ya. Nah berarti dia kena juga di jumlah temuan gitu ya. Jadi 2 itu ya. Atau ketiga nih, satu lagi nih. Kalau ini bukan ada SOP-nya ya, nggak usah ada SOP-nya, tapi ini logika sederhana aja. Seringkali juga ada juga admin online shop yang jawabannya nggak nyambung. Ditanya A, dijawabnya B. Ya mungkin karena dia lagi banyak banget chat yang harus dibalas, jadi dia nggak fokus gitu ya. Nah ini juga bisa jadi sebuah temuan. Dengan kata lain, KPI-nya adalah jumlah temuan terkait dengan kesalahan informasi dalam chat maupun ketidakramahan ya, atau terkait dengan pembalasan chat yang tidak sesuai dengan SOP. Seperti itu. Oke. Nah, disitulah jadi kita punya nih ukurannya. Satu, kecepatan dia, yang kedua kualitas menjawabnya, yang ketiga kerajinannya dia dalam mengeprint resi-resi atau pesanan-pesanan yang ada. Tentu masih ada lagi yang lain, tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi dan gambaran gimana cara mengukur kinerja tim admin online shop kamu. Oke, nah kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang KPI, mengaitkan dengan bonus, dan bahkan bikin strategi supaya KPI-nya makin tajam lagi gitu ya, teman-teman bisa langsung kepoin aja di IG-nya FProject.hr. Di situ di bio-nya ada link, diklik aja supaya tahu jadwal-jadwal public webinar kita. Jadwalnya nggak pasti karena kita memang bisnisnya fokusnya bukan di public webinar, tapi kita lebih ke private workshop ya, private training kepada company-company. Jadi kita punya waktunya cuma sedikit kalau untuk webinar. Jadi manfaatkanlah karena tidak sesering itu juga kita bisa melakukannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.